tanjakan kurang lebih segitu 5 kiloan. 5 kilo atau 3? Lebih, mah lebih. Lebihnya. Pada tanjakan kurang lebih ya. Tanjakan aja di Cimanggu be langsung naik. Oh, di Cimanggu. Enak mah kurangin angin ya sebelum nanjak. Ntar sebelum pokoknya jalan goreng kurangin angin banyak. Kurangin angin. Eta soalnya lamun teu dikurangi angin capek ke mawa motorna. Sadis ini jalan. Aduh, ini area tanjakannya. Di sini nih gua jatuh nih. Aduh. Haus. Lapar. Tempat es krim. Ya, setelah berjalan beberapa kilometer di trek batu, trek tanah, semua warung, terus krim dulu. Puasa batal. Puasa batal. Sama self service, bikin es, numpang sama si bapak nih, ya pak ya. Satu tahun lalu, perjalanan ini dimulai. Kami bertiga mengunjungi tempat di mana masih menjunjung tinggi adat dan istiadat. Tempat tersebut bernama Kasepuan Cipta Gelar. Tempat yang cukup tenang dan membawa ketenangan bagi siapapun yang ke sana. Tikungan, Pak. Daniel. Walaupun jalan untuk ke sana tidak begitu mudah, Lambat aja. beberapa kali kami terpeleset bahkan terjatuh. Entah, sulit untuk dijelaskan rasa rindu kami akan hal itu semua. Perjalanan kami 1 tahun yang lalu membuat rasa rindu untuk kembali ke Cipta Gelar. Dan akhirnya kami mengajak serta beberapa kawan kami untuk kembali berpetualang menuju Kasepuan Cipta Gelar. Kami mengawali perjalanan sedari matahari belum terbit, agar kami sudah bisa naik dari Pelabuhan Ratu menuju Cipta Rasa sebelum siang tiba. Hal tersebut
agar memudahkan perjalanan kami dari Cipta Rasa menuju Cipta Gelar. Setidaknya kami tidak berjalan di hutan Halimun pada malam hari. Itu pikir kami pada saat itu. Ini menuju Cipta Rasa, jadi kita kilas balik dan bisa dilihat ini adalah tempat bersejarah Bajing Bali. Ini gerbang masuk ke Cipta Gelar dari Cipta Rasa. Del, naik Del. Gubrak. Tanjakannya cukup panjang, curam, licin. Ini namanya tanjakan lolokan. Buka satu nih. Ini Grasberg Rudy ya. Hujan cukup deras. Tidakkah kamu? Ada bangkai motor. Udah 8 jam gitu buat cepet jalan, banyak kabel jatuh segala macem. Ya udah, kita kalian kembali aja. Kampas kopling habis. Gua tahu lu ngap. Woi woi woi. Kita perdana ke Cipta Gelar. Jadi sebelumnya sih seperti biasa, kalau mau kemana-mana sih kita udah persiapkan semuanya, entah dari part, servis, oli segala macam udah siap lah. Cuman yang namanya apes kita nggak tahu. Apa yang kita alami pasti ada hikmahnya lah. Ini pengalaman dah. Ini pengalaman kita, pengalaman saya dan pengalaman buat kalian juga semua yang ada di sini. Oke, gitu aja. Bye bye. Perjalanan ini bukanlah akhir bagi kami. Perjalanan ini adalah awal untuk saling mengenal dan melangkah lebih jauh bersama kawan. Cipta Gelar, kami akan kembali.
nggak nyasar. Jadi kejadian Iya, lagi kata kayak ya. kemarin. Oh itu salah belok. Bukannya. Oh, gua juga nyasar. Kala itu kami disambut dengan hangat oleh Kang Yoyo, pembicara dari Kasepuhan Cipta Gelar. Dan tak lupa sesampainya kami juga menghubungi beberapa teman kami yang berhalangan untuk kesini, sembari beristirahat mengobrol dan menikmati kopi khas racikan dari Cang Nur. Dan malam purnama itu menjadi disebutnya batas waktu dari bulan ke bulan yang sakral bagi kita. Kunjungan kami beberapa tahun lalu, kami menginap di Imah Gede. Namun, untuk kali ini rumah Kang Yoyo. kami berkesempatan untuk menginap di rumah Kang Yoyo. Ada yang spesial dari rumah Kang Yoyo ini. Di sudut lantai 2 rumahnya, terdapat laptop tua yang hidup 24 jam tanpa henti. Laptop ini digunakan untuk menyiarkan acara televisi ke semua penjuru Cipta Gelar. Menginap di rumah Kang Yoyo menjadi pengalaman tersendiri bagi kami. Selain kami bisa tahu bagaimana suasana rumah warga di Cipta Gelar, kami juga bisa mengobrol banyak dan leluasa di sini. Kalau ke sini kan lain, ada orang beranggapan wisata, tetapi saya salah satunya adalah yang mempunyai tugas untuk menjembatani bahwa datang ke Cipta Gelar supaya tidak dianggap wisata. Makanya tata caranya harus dimasukkan ke tata adat. Karena ini bukan wisata, bukan tempat pariwisata, tapi tempat di mana ada tatanan adat dan tradisi yang dianggap orang sebagai tempat berwisata. Di Cipta Gelar sendiri, karena di sini adalah kampung adat, setiap pengunjung yang datang memiliki tata cara adat untuk berkunjung. Kang Yoyo selaku penjembatan antara kasepuhan dan orang yang berkunjung akan menemani untuk melakukan proses tersebut. Kedatangan kami di sini juga salah satunya adalah ingin mengetahui, bukan mempelajari. Kalau mempelajari adat istiadat di Kasepuhan otomatis panjang waktunya untuk mendalami secara lebih jauh. Tapi paling tidak kami dengan visinya kami juga bermotor adalah ingin mengetahui budaya dan alamnya Indonesia. Justru itu makanya kenapa salah satunya kami datang kemari adalah kami ingin mengetahui salah satu adat yang dimiliki oleh Indonesia ini, salah satunya di Kasepuhan ini. Makanya oleh sebab itu kami datang kemari. Memang hobinya kami ini bermotor banget, jadi datang kemari dengan bermotor, ingin lebih tahu alamnya Indonesia dengan adat istiadatnya. Entah ini yang keberapa kali kami kembali ke tempat ini. Suasana yang masih asri dan kehangatan warganya yang membuat kami rindu untuk selalu kembali ke Cipta Gelar. Kami selalu menjuluki tempat ini seperti rumah nenek. Saking nyaman dan betahnya kami untuk bersantai bersama di sini. Kali ini suasana di Cipta Gelar sedang ramai. Cipta Gelar sedang mengadakan hajatan dari putra Abah Ugi, yaitu Aden. Makan diet. Diet keto ini di diet keto kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahabat selaku Saiful Bed Alitos Mulai. Hajatan Karyaan Agung ini berlangsung bukan 1 atau 2 jam saja, tapi sudah berlangsung selama berhari-hari. Berbagai macam hidangan dan juga hiburan tersaji lengkap dalam gelaran Karyaan Agung ini. Semua menikmati, tak terkecuali, dari mulai warga Kasepuhan
Bahkan sampai pendatang yang jauh seperti kami semua membaur. Kami yakin setiap orang yang pernah datang ke sini pasti tidak hanya rindu dengan suasana tempatnya saja, namun juga proses untuk mencapai ke tempat ini. Tempat yang sebetulnya bisa diakses dari beberapa jalur: Gunung Bongkok, Sinaresmi, Cipta Rasa, dan setiap jalurnya mempunyai tingkat kesulitan tersendiri, dari yang lumayan mudah sampai ke tingkat yang cukup sulit untuk dilewati bagi yang belum terbiasa atau belum mengenali tempatnya. Dan jalur yang kami tempuh ini cukup istimewa bagi kami. Beberapa tahun lalu kami sempat gagal mencapai tempat tujuan karena katanya kami tidak direstui untuk melewati jalan ini. Tak tertebak, dua kata yang mungkin bisa mewakili jalan ini. Bagi sebagian orang mungkin terlihat mudah, namun jangan sampai ada kesombongan di dalam hati. Bisa-bisa kamu lengah dan terjungkal. Inilah Cipta Gelar, Cipta Rasa, selalu punya cerita. Saya juga ikutan rekam doang sih, ngebantuin, malah bergaya lagi. Ban depan lo juga. Jatuh juga gua. Baru ngomong sombong, gua sombong. Betul dulu aja. Tolong padam. Windshield pecah. Yang rekam sih mah dengan mudahnya menaikinya. Tadi sempat jatuh kecot karena licin banget, salah ngambil jalur, jadi kena jalur tanah, akhirnya slide gitu, jatuh bego lah. Nggak apa-apa, seru. Itulah Cipta Rasa, Cipta Gelar, nggak pernah ketebak. Dalam setiap perjalanan, jauh ataupun dekat, tempat yang baru ataupun tempat yang pernah dikunjungi, dan dengan teman yang sama ataupun dengan teman yang baru, semua adalah tentang langkah perjalanan mencari arti dari hidup. Karena sejatinya kemanapun kita berpergian, akan selalu ada makna yang bisa kita dapat dan kita pelajari. Seperti perjalanan ke Cipta Gelar ini, begitu indah tempat dan perjalanan menuju ke sana. Hamparan hijau, hutan pepohonan dan birunya langit dari kejauhan sungguh menyegarkan mata dan pikiran. Jauh dari hingar-bingar kota yang sibuk dan membosankan. Terima kasih Cipta Gelar selalu memberi warna baru dalam setiap perjalanan kami. Perkampungan adat yang masih asri ini akan selalu kami rindukan. Sampai bertemu kembali dalam perjalanan selanjutnya.